Selamat siang. Kami dari kelompok 4, saya Rin Patricia, saya Nuraini Evatriapsari, saya Sania Putri, dan saya Septian Matupang. Kami akan mempresentasikan Kerajaan Goa Talo dan Ternate Tidore. Kerajaan Goa Talo berlokasi di daerah Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Kerajaan ini merupakan penggabungan dari dua kerajaan yang berasal dari keturunan Kerajaan Goa yang didirikan oleh Tumanurung Bainea pada awal abad ke-14. Pada abad ke-15, kerajaan ini dibagi menjadi dua, yaitu Kerajaan Goa dan Kerajaan Talo. Kerajaan Goa Talo merupakan kerajaan bercorak Islam terbesar di Sulawesi Selatan. Kerajaan Goa Talo berdiri sekitar abad ke-16. Kerajaan Goa Talo dikenal juga dengan nama Kerajaan Makassar. Kerajaan Goa Talo adalah kerajaan gabungan dari Kerajaan Goa serta Kerajaan Talo yang dimiliki oleh dua bersaudara. Pada pemerintahan Raja Deng Matanre Karaeng Tumaparisi Kalona, kedua kerajaan ini dipersatukan. Goa dan Talo bersatu atas dasar kesepakatan, sehingga rakyatnya tidak memihak siapapun, namun memiliki dua raja yang masing-masing punya wilayah kekuasaan. Di akhir abad ke-16, Sultan Alauddin menjadi raja pertama yang memeluk Islam di Kerajaan Goa Talo. Ini sekaligus menanda bahwa Kerajaan Goa Talo berubah menjadi kesultanan. Kerajaan Goa Talo mencapai puncak kejayaannya saat berada di bawah pimpinan Sultan Hasanuddin pada 1653 sampai 1669. Raja Goa ke-16 juga bergelar pahlawan nasional ini berhasil memajukan pendidikan dan kebudayaan Kerajaan Goa Talo. Sosok Sultan Hasanuddin yang berjuluk ayam jantan dari timur ini dikenal tidak mudah terpengaruh oleh asing. Dia juga menentang keras kehadiran VOC saat menguasai sebagian kerajaan-kerajaan kecil di Sulawesi. Keruntuhan Kerajaan Goa Talo. Siasat politik adu domba yang dijalankan Belanda terbukti ampuh, sebab Raja Bone yaitu Arupalaka akhirnya mau bersekutu dengan VOC untuk menghancurkan Makassar. Perang inilah yang kemudian dikenal dengan nama Perang Makassar. Setelah bertahun-tahun berperang, Kerajaan Makassar harus mengakui kekalahannya dan menandatangani Perjanjian Bongaya pada tahun 1667. Dalam perjanjian tersebut, banyak pasal yang merugikan Makassar, tetapi harus diterima Sultan Hasanuddin. 2 hari setelah perjanjian itu, Sultan Hasanuddin turun tahta dan menyerahkan kekuasaan kepada Sultan Amir Hamzah. Perjanjian Bongaya menjadi awal keruntuhan Kesultanan Goa Talo. Pasalnya, raja-raja setelah Sultan Hasanuddin bukanlah raja yang merdeka dalam penentuan politik kenegaraan. Sumber sejarah dan peninggalan sejarah Kerajaan Goa Talo. Kerajaan Goa Talo banyak meninggalkan bukti sejarah yang dapat dilihat hingga saat ini. Mengikuti jejak peninggalan Kerajaan Goa Talo. 1. Istana Bala Lompoa. Bala Lompoa merupakan istana yang pernah menjadi hunian para raja Goa dan terletak di kota Sunku Minasa. Saat ini Istana Bala Lompoa sudah menjadi situs budaya. 2. Istana Tamalate. Selain Bala Lompoa, ada juga Istana Tamalate sebagai jejak peninggalan dari kerajaan Kesultanan Goa yang sudah berlokasi di kota Sungu Minasa. 3. Masjid Katangka. Masjid Kantaka atau saat ini disebut Masjid Al-Hilal adalah salah satu masjid tertua di Sulawesi Selatan yang dahulu menjadi Masjid Kesultanan Goa. 4. Benteng Sumba Opu. Benteng Sumba Opu termasuk saksi bisu sejarah Kerajaan Makassar yang sebelumnya dijadikan pusat pemerintahan sekaligus perdagangan. 5. Benteng Fort Rotterdam. Fort Rotterdam atau Benteng Ujung Pandang merupakan bekas markas pasukan Kata. Kerajaan Goa Talo yang setelah Perjanjian Bogaya menjadi milik Belanda.
Kerajaan Ternate dan Tidore merupakan dua kerajaan besar yang terletak di Kepulauan Halmahera, Maluku Utara. Kedua kerajaan ini berlokasi di Kepulauan Maluku yang merupakan tempat penghasil rempah-rempah Nusantara dan dunia. Sejarah berdirinya kerajaan Ternate bermula dari keberadaan 4 kampung yang masing-masing dikepalai oleh seorang kepala marga atau disebut momole. 4 kampung tersebut kemudian sepakat untuk membentuk kerajaan. Sejak zaman dahulu, Ternate dikenal sebagai penghasil rempah-rempah sehingga sebagian besar dari rakyatnya merupakan pedagang. Seiring ramainya aktivitas perdagangan, ancaman dari para perompak pun semakin meresahkan. Setelah dilakukan musyawarah, para momole sepakat menunjuk Momole Chiko sebagai kolano atau raja mereka. Sejak 1257 Masehi, Momole Chiko resmi menjadi raja pertama kerajaan Ternate dengan gelar Baab Masyur Malamo. Pada abad ke-15, kerajaan Ternate mengalami perkembangan pesat, terutama di bidang perdagangan dan pelayaran, berkat kekayaan rempah-rempah yang mereka miliki. Akan tetapi, kestabilan kerajaan sempat terancam ketika bangsa Portugis menginjak tanah Ternate. Sejak awal ke-16, Sultan Ternate mulai melakukan perlawanan terhadap bangsa Portugis yang dirasa akan memonopoli perdagangan di wilayahnya. Terlebih lagi, Portugis telah mendirikan benteng yang diberi nama Benteng Sao Paulo di Ternate. Setelah beberapa peperangan selama beberapa tahun, bangsa Portugis baru dapat dikalahkan dan diusir pada 1577 Masehi ketika Sultan Baabullah berkuasa. Kemenangan Ternate atas Portugis ini tercatat sebagai kemenangan pertama putra Nusantara melawan kekuatan Barat. Selain itu, Sultan Baabullah juga mengantarkan kerajaan Ternate menuju puncak kejayaan. Di bawah pemerintahan Sultan Baabullah, wilayah kekuasaan kerajaan Ternate membentang dari Maluku, Sulawesi Utara, Sulawesi Timur, Sulawesi Tengah, bagian selatan Kepulauan Filipina, dan Kepulauan Marshall di Pasifik. Pencapaian tersebut membuat Sultan Baabullah dijuluki sebagai penguasa 72 pulau yang semuanya berpenghuni. Keruntuhan Kerajaan Ternate Tidore. Kerajaan Ternate mulai mengalami kemunduran setelah Sultan Baabullah wafat pada 1583 Masehi. Tidak lama kemudian, Spanyol berani melakukan serangan dan berhasil merebut benteng Gamu-Lamu pada 1606 Masehi. Kehidupan politik kerajaan Ternate pun semakin kacau saat FOC datang dan memenangkan persaingan melawan bangsa barat lainnya. Sejak saat itu, FOC memegang hak atas monopoli perdagangan dan mulai mendirikan benteng di Ternate. Menjelang akhir abad ke-17, kerajaan Ternate sepenuhnya berada di bawah kendali FOC. Hal inilah yang disebut-sebut sebagai penyebab runtuhnya kerajaan Ternate Tidore. Meskipun kerajaan ini tidak benar-benar hancur. Sumber sejarah dan peninggalan sejarah Ternate Tidore. Kesultanan Ternate Tidore merupakan salah satu kerajaan Islam di Nusantara yang terletak di Kepulauan Maluku. Keberadaan kesultanan ini dapat diketahui dari sumber sejarah yang masih dapat kita lihat sampai saat ini. Seperti 1. Istana Sultan Ternate. Istana ini berlantai 2 menghadap ke arah laut. Dikelilingi perbentengan, terletak salah satu komplek dengan Masjid Jami Ternate. 2. Masjid Jami Kesultanan Ternate. Masjid ini didirikan oleh Sultan Hamzah. Masjid ini memiliki atap tersusun 7. Dengan luas masjid 2240 x 3930 meter. Dengan tinggi keseluruhan 2174 meter. 3. Koleksi Kesultanan. Koleksi ini berupa Al-Quran tulisan tangan raja, panji-panji dengan ayat Al-Quran, singgasana, dan lain-lain. Sedangkan Kesultanan Tidore termasuk salah satu kerajaan bercorak Islam terbesar yang terletak di Maluku. Kerajaan ini memiliki akar yang sama dengan kerajaan Ternate. Keberadaan Kesultanan Tidore dapat diketahui dari bukti-bukti sejarah yang masih dapat dilihat sampai saat ini, seperti 1. Benteng Tore. Benteng Tore merupakan peninggalan dari zaman penjajah oleh Portugis. Benteng Tore dibangun pada tahun 1512.
2. Kadato. Kadato adalah istana peristirahatan kesultanan dari kerajaan Tidore. Demikian presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.